Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang elektrokardiografi. Ya, jadi elektrokardiografi ini sebagai alat penunjang untuk memeriksa kelainan pada jantung. Baik, jadi elektrokardiografi adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas listrik jantung. Jadi untuk nilai diagnosis EKG pada keadaan klinis seperti aritmia jantung, hipertrofi atrium dan ventrikel, ya iskemia dan infark miokard, efek obat-obatan terutama efek digitalis dan anti aritmia. Kemudian selanjutnya adalah gangguan keseimbangan kalium. Tentunya kalium ini bisa berdampak pada fungsi jantung. Dan yang terakhir adalah fungsi pacu jantung. Baik, ada beberapa sadapan pada EKG atau EKG lead. Ya, untuk rekaman rutin terdapat 12 sadapan. Yang pertama 3 buah bipolar standar lead, yaitu 1, 2, 3. Kemudian 3 buah unipolar limb lead, yaitu AVR, AVL, dan AVF. Ya, kemudian yang ketiga adalah 6 buah unipolar chest lead, yaitu V1 dan sampai dengan V6. Oke, jadi yang sadapan prekordial yang paling sering dipakai adalah V1 sampai dengan V6. Di V1 ini kalau kita memasang EKG letaknya adalah ada di ICS 4 garis sternum kanan. Sedangkan V2 ya sama letaknya di ICS 4 tapi sebelah kiri. Kemudian yang V3 ini adalah letaknya di antara V2 dengan V4. Nah, kemudian V4 adalah letaknya di ICS 5 mid clavicula, ya garis mid clavicula ini. Tengah-tengah klavikula kita tarik garis ke bawah sampai dengan ICS kelima. Nah, kemudian yang V6 letaknya adalah di ICS 5 sama ya, garis aksilaris anterior. Jadi di bagian depan ya, aksila anterior. Kemudian yang V6 ini letaknya adalah di ICS 5 mid aksilaris, di tengah-tengah garis aksilaris itu dan tepat di ICS 5 letaknya V6. Oke, kemudian ada normal impulse conduction. Jadi di dalam jantung ada listrik, ada sebuah impulse conduction. Yang pertama ini dijalankan dari sinoatrial node. Ya, jadi disebut juga dengan SA node ya singkatannya. Kemudian dari SA node ini disalurkan ke AV node. Kemudian ya bundle of His, bundle of branch, sama sampai terakhir adalah di ventricle itu adalah di Purkinje fiber. Oke, kemudian selanjutnya adalah impulse conduction dan EKG-nya. Bagaimana gambaran EKG di kertas EKG direkam itu. Yang pertama, jadi normalnya itu sebagai pacemaker adalah SA node, ya. Kemudian dijalarkan ya, SA node, kemudian dijalarkan ini adalah SA, kemudian dijalarkan ke AV node, adalah AV node, bundle of His, bundle of brain sampai dengan Purkinje fiber. Ya. Jadi gelombang P wave ini merupakan hasil dari depolarisasi atrial. Artinya gelombang P ini muncul ketika atriumnya kontraksi, ya, atau disebut juga dengan depolarisasi atrium. Di EKG akan menghasilkan gelombang P yang kecil ini. Ya. Kemudian itu gelombang P. Kemudian ada QRS. Gelombang QRS itu merupakan hasil dari depolarisasi ventricle atau ventricular depolarization.
Nah, ini merupakan hasil dari kontraksi dari atrium. Ini gelombang QRS. Kontraksi dari atrium. Oke, kemudian yang terakhir adalah gelombang T, yaitu wave. Ini merupakan repolarisasi ventrikel. Di fase istirahat, ini gelombang T, low T wave. Oke, gelombang EKG kita bahas satu persatu ya. Gelombang P. Gelombang P ini akibat kontraksi otot atrium atau disebut juga dengan depolarisasi. Gelombang relatif kecil, ya relatif kecil, karena otot atrium pada jantung itu relatif tipis. Normal gelombang itu melengkung dan ke atas, melengkung ke atas. Sedangkan gelombang QRS ya, akibat kontraksi otot ventrikel, depolarisasi, ya, jadi depolarisasi ventrikel itu akan menghasilkan gelombang QRS, ya, yang tebal, ya, sehingga gelombang QRS cukup tinggi. Jadi karena otot ventrikel itu tebal, sehingga akan menghasilkan gelombang yang cukup besar dan tinggi, QRS. Atau gelombang QRS disebut juga dengan kompleks QRS. Normal lamanya adalah 0,04 sampai dengan 0,12 detik. Ya, nanti kita bahas ketika kita membahas kelas EKG. Ya, berapa kotak kecil begitu setaranya 0,04 ini. Kemudian yang terakhir adalah gelombang T. Gelombang T itu akibat kembalinya otot ventrikel keadaan listrik istirahat atau disebut juga dengan apa? Repolarisasi. Ya, disebut juga dengan repolarisasi. Ya, normalnya adalah melengkung asimetris ke atas. Nah, ini ya. Melengkung asimetris ke atas. Jadi kalau yang tengah-tengah ini namanya isoelektris, tengah-tengah. Yang melengkung ke atas, ada juga yang bisa melengkung ke bawah. Nanti ada contoh misalnya T inversi itu adalah melengkung ke bawah. Ya, ini adalah isoelektris. Kalau tengah-tengah ini namanya isoelektris. Baik, setelah gelombang individual seperti gelombang P, QRS, dan gelombang T itu merupakan gelombang individual, di EKG juga ada istilah yang namanya interval. Oke. Kita bahas satu persatu interval. Interval PR interval. Jadi ini ada namanya PR interval. Kalau kita melihat gambar di samping ini berarti mulai gelombang P, ya. Oke. Sampai dengan awal gelombang QRS itu adalah PR interval atau the PR interval itu. Ya. Nah, gelombang PR interval ini atau PR interval ini dihasilkan dari depolarisasi atrium. Kita ingat tadi itu, depolarisasi atrium itu merupakan cerminan di kaki adalah gelombang P. Tapi ini ada garis isoelektris. Garis isoelektris itu hasil dari delay in AV junction. Sebelum dimulai QRS. Jadi saya ulangi lagi, gelombang PR interval itu ya dari permulaan gelombang P, ya, awal gelombang P sampai dengan awal kompleks QRS. Ya. Normalnya interval PR ini adalah 0,12 sampai dengan 0,2 detik. Ini normalnya, lamanya. Oke, kita lanjut ke segmen. Jadi selain gelombang individual, gelombang P, gelombang QRS, gelombang T, ada PR interval. Di EKG juga ada yang namanya segmen EKG. Ya, ada beberapa segmen ini, ada PR segmen, ada ST segmen. PR segmen ini dari akhir gelombang P sampai dengan awal QRS. Merupakan keterlambatan impuls di AV node. Ya.
Jadi PR interval ini namanya PR interval akhir gelombang P sampai dengan awal QRS. Ya, jadi berupa garis isoelektris. Kemudian yang selanjutnya adalah ST segmen. ST segmen ini akhir dari QRS, ya, akhir dari gelombang QRS ini di sini titik akhirnya sampai dengan awal gelombang T. Jadi kalau segmen pada EKG ini rata-rata semuanya adalah garis berupa garis isoelektris di tengah-tengah. Nah, ST segmen ini merupakan hasil dari keterlambatan repolarisasi ventrikel setelah depolarisasi ventrikel tuntas. Ya, sebelum membentuk gelombang T tentunya. Oke. ST segmen ini kalau terjadi kelainan pada jantung, misalnya iskemia atau infrak, akan terjadi ST segmen elevasi atau ST segmen depresi jika ada kerusakan atau injuri pada jantung. Ya, saya ulangi. Jika terjadi pada injuri pada jantung, ya baik itu iskemia atau infrak akan menyebabkan kelainan pada ST segmen. Yang bisa berupa ST segmen elevasi atau ST segmen depresi. Baik, ini ST segmen ya. Diperjelas lagi. Jadi normalnya adalah ST segmen isoelektrik ya, di tengah-tengah tadi. Di tengah-tengah seperti ini ya, tidak ke atas atau tidak ke bawah. Itu normalnya. Nah, akan tetapi kalau terjadi injuri ya pada miokard akut ya karena infak baru perikarditis itu akan menyebabkan elevasi. Jadi naik ya, kalau elevasi itu berarti ST segmennya naik ke atas. Nah, disebut dengan elevasi pada miokard akut atau infrak baru. Nah, sedangkan pada depresi atau ke bawah ST segmen depresi itu pada iskemia ya, atau pada angina saat istirahat EKG normal, tetapi ketika dilakukan latihan, selama latihan atau aktivitas fisik, itu terjadi depresi segmen ST. Berarti kalau depresi itu ke bawah. Ya ini. Jadi kalau ke atas namanya elevasi, ST segmen elevasi. Kalau ke bawah namanya depresi. Ukuran ke bawah ke atas adalah garis isoelektris ini. Kalau di atas garis isoelektris namanya elevasi ya pada infrak miokard akut. Kalau di bawah garis isoelektris ke bawah ini namanya ST segmen depresi pada kasus-kasus yang iskemia. Oke, saya kita lanjutkan. Kita bahas selanjutnya adalah pacemaker of the heart. Jadi ada pacemaker pada jantung. Normalnya itu adalah pacemakernya berasal dari S-anode. Ya, normal ya. Ya, dominant pacemaker with intrinsic rate ya ini antara ya. Jadi antara 60 sampai dengan 100 beat per minute. Jadi normal heart rate manusia, normal nadi kita itu adalah 60 sampai dengan 100. Jika pacemakernya berasal dari S-anode. Akan tetapi jika terjadi kelainan, misalnya S-anode-nya ini tidak bisa berjalan dengan baik atau terjadi keadaan patologi, misalnya ada iskemia atau infrak pada S-anode, maka akan di backup oleh AV node. Ya, backup pacemaker with an intrinsic rate. Jadi di bawah normal tentunya 40 sampai dengan 60 beat per minute. Jadi bisa mengalami bradikardia kalau misalnya S-anode-nya ini mengalami kelainan, ya, akan di backup oleh AV node. Di 40 sampai dengan 60 hasil nadinya itu 40 sampai 60 jika pacemaker-nya berasal dari AV node. Kemudian
ventricular cell ini juga menjadi backup pacemaker with an intrinsic rate-nya 20 sampai dengan 45 beat per minute. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami henti jantung itu kadang ventricle cell-nya itu masih bisa berdetak ya. Tapi kalau ventricular cell-nya berdetak ini maka nadinya tidak akan teraba, bisa tidak teraba. Atau mengalami kelainan pada di irama EKG-nya bisa mengalami ventricular tachycardia atau ventricular fibrilasi. Jadi saya ulangi lagi, ventricular cell ini bisa menjadi backup pacemaker dengan rate-nya, dengan intrinsic rate-nya adalah 20 sampai dengan 45 beat per minute. Oke, dalam menginterpretasikan EKG, maka kita harus memahami kertas EKG itu sendiri. Jadi di dalam kertas EKG itu ada kotak kecil maupun kotak besar. Jadi ini saya perbesar ini. Ada yang horizontal, ini one small box itu setara dengan 0,04 second atau 0,04 detik. Berarti kalau one large box, ya satu kotak besar ini berarti setara dengan 0,2 second. 0,2 second. Kalau kotak besar. Oke, ini yang vertikal, ya one large box itu 0,5. Kalau yang ke atas ini 0,5. Satu kotak besar. Oke, ini kertas EKG seperti ini. Jadi every 3 second 15 large box, jadi ada 15 kotak besar ya, setiap 3 detik itu ada 15 kotak besar. Ini akan ditandai dengan ventricular line, ya vertical line, ya, ada garis ini. Ya, jadi total ini ada 6 second. Jadi kita kalau merekam itu kita setting dalam waktu 6 detik. Persadapan adalah 6 detik ya. Hal ini sebenarnya berguna nanti akan membantu dalam mengkalkulasi atau menghitung heart rate. Ya, jadi di step pertama nanti akan ada menentukan nadi. Dengan membaca EKG kita bisa menentukan nadi pasien berapa. Dengan catatan kelas EKG yang kita pakai setiap sadapannya, setiap plate-nya adalah 6 second atau 30 kotak besar. Dalam menganalisis rhythm EKG ini ada beberapa step ya, ada 5 step ya. Jadi step yang pertama adalah calculate rate ya, jadi menghitung nadinya, menghitung rate-nya. Kemudian step yang kedua adalah determine regularity ya, menentukan regularitasnya. Ya, apakah reguler, apakah tidak. Kemudian step yang ketiga atau langkah yang ketiga adalah mengkaji gelombang P. Gelombang P kita tentukan. Kemudian step yang keempat adalah determine PR interval. Ya, kita sudah pelajari bagaimana normalnya PR interval tadi. Kemudian step yang terakhir atau step yang kelima adalah menentukan durasi QRS. Ya, sebenarnya dalam membaca atau menganalisis ya irama EKG itu ada beberapa langkah, ya. Tapi ini untuk dasar saya menggunakan yang 5 langkah terlebih dahulu. Nanti kalau pertemuan-pertemuan selanjutnya ada beberapa langkah juga, di dalam referensi-referensi juga berbeda. Ya, ada yang menggunakan 5 langkah, ada yang menggunakan 7 langkah. Tapi untuk yang pertama ini akan saya berikan yang untuk 5 langkah dulu. Oke, kita pelajari satu persatu. Ya, step yang pertama, ya, menghitung nadi atau calculate rate. Ya. Jadi saya ulangi, kertas yang kita gunakan setiap sadapan, setiap plate itu harus 6 second atau 30 kotak besar. Oke, jadi ada beberapa option. Option yang pertama, ini kita dengan cara menghitung gelombang R. Ya.
in a 6 second ya. Jadi dalam 6 detik. Ini dalam 6 detik. Kemudian dikalikan 10. Ya, jadi karena nadi itu dihitung selama 1 menit ya. Sedangkan ini hanya 6 second, ya 6 detik. Ya. Ya, maka dikalikan dengan 10 sehingga nanti totalnya ketemunya adalah 60 detik. Ya. Oke, kita hitung ini. Yang pertama ini kita tentukan berapakah jumlah gelombang R. Ingat tadi ya, ini adalah gelombang P, ya gelombang Q, ya R. R ini yang atas, kemudian IRS, ya. Kemudian ini ada gelombang T. Jadi yang atas ini adalah gelombang R. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, cukup mudah. Jadi 9 ini kita kalikan dengan 10. Jadi cukup mudah, saya kira semuanya bisa menghitung nadi itu. Jadi 9 kali 10 sama dengan 90 bit per menit. Jadi kalau misalnya kita memeriksa ini nadi pasiennya itu adalah 90 kali per menit. Dengan cara apa tadi? Menghitung jumlah R-nya ya dalam waktu 6 detik, kemudian dikalikan dengan 10. Kemudian langkah yang pertama tetap ya, kemudian tapi option yang kedua ini dengan cara apa? 300 dibagi dengan jumlah kotak besar antara R dengan R. Kita lihat ini, kita hitung antara R dengan R. Ya, ini yang tepat ini, tepat R sampai dengan ini. Jadi ini kan berapa ini? Kotak besarnya. Ada 1, 2, 3. Ada 3. Berarti 300 dibagi 3. Sebenarnya kan lebih, 3 lebih. Ya. Berarti 300 dibagi 3. Sama dengan 100. Itu opsi yang kedua. Cara menghitungnya. Dipilih saja nanti yang mana yang lebih mudah antara yang opsi pertama dan opsi yang kedua. Oke, step yang kedua. Kita menentukan regularity ya, regularitas. Ya dengan cara look ya, jadi look at the R distance ya. Jadi jarak antara gelombang R dengan R, kemudian bandingkan begitu ya. Dan bandingkan antara jarak R1 dengan R yang lainnya. Hasilnya ya, jika jarak antara R1 dengan yang lainnya itu sama, maka disebut reguler. Ya, itu namanya regularitas begitu. Jadi membandingkan antara jarak R1 dengan jarak R yang lainnya. Jika sama, saya ulangi lagi, jika sama maka simpulannya adalah reguler. Oke, kemudian step yang ketiga. Step yang ketiga adalah mengkaji gelombang P. Apa pertanyaan yang harus dikaji ini? Yang pertama, cara mengkajinya kita dengan cara bertanya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah are there P wave? Apakah ada gelombang P yang pertama? Kita lihat ini yang panah ke bawah ini adalah menunjukkan gelombang P. Apakah ada? Semuanya ada ya? Ada semuanya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, do the P wave all look alike? Apakah semua gelombang P ini terlihat sama? Nah, ini ya. Kalau kita lihat semuanya bentuknya sama ya. Bentuknya sama. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apakah gelombang P itu ada di setiap regular rate? Nah, kita lihat nih. Ada gelombang P, ada gelombang P, ada gelombang P. Semua di regular rate itu ada gelombang P. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah is there one P wave before each QRS? Ya, jadi apakah ada semuanya sebelum gelombang QRS? Ya, semuanya gelombang P-nya letaknya adalah sebelum gelombang QRS. Sehingga interpretasinya adalah apa? Normal P wave with one P wave for every
QRS. Ya, jadi simpulannya ini adalah gelombang P-nya adalah gelombang P yang normal, karena semuanya satu gelombang P, ya semuanya adalah sama bentuknya, mirip, ya. Kemudian letaknya sebelum gelombang QRS. Oke, selanjutnya kita menentukan PR interval. Oke, itu PR interval adalah normalnya 0,12 sampai dengan 0,2 second. Jadi kalau 0,12 itu tadi satu kotak kecil setara dengan 0,04. Berarti kalau 0,12 berarti setara dengan 3 kotak kecil. Ya. Kalau 0,2 setara dengan 5 kotak kecil atau 1 kotak besar. Jadi 0,12 itu setara dengan 3 kotak kecil dan 0,2 itu setara dengan 5 kotak kecil. Nah, interpretasinya bagaimana interpretasinya ini? Ini adalah normal karena PR intervalnya durasinya adalah 3 kotak kecil atau 0,12 second. Oke, step yang kelima. Step yang kelima adalah menentukan durasi QRS. Ya, jadi normalnya durasi QRS itu adalah 0,04 sampai dengan 0,12 second. Nah, normalnya adalah ini ya, kalau kita konversi berapa kotak. Ya, jadi 0,04 itu adalah satu kotak kecil. Ya. Kemudian 0,12 adalah 3 kotak kecil. Nah, ini berapa ini? Kita lihat. Ya, jadi ini adalah durasi QRS-nya adalah 2 kotak kecil atau setara dengan 0,08 second. Oke, kita simpulkan ya, bahwa rate-nya tadi itu adalah 90 sampai dengan 95 bit per menit. Ya. Kemudian regularity-nya reguler. Ya. Kemudian gelombang P-nya normal. Kemudian PR intervalnya adalah 0,12 second. Durasi QRS-nya adalah 0,8 second. Sehingga dapat disimpulkan adalah irama EKG yang seperti ini adalah normal sinus rhythm. Ya, irama sinus normal. Nah, karena semuanya baik rate, regularity-nya, gelombang P-nya, PR intervalnya, dan durasi QRS-nya semuanya normal. Kalau salah satu dari 5 ini itu tidak normal, maka itu simpulannya bukan ritme sinus normal. Ya. Oke. Baik, jadi ini irama sinus kriterianya, iramanya teratur, reguler, ya, frekuensi jantungnya, heart rate-nya antara 60 sampai dengan 100 kali per menit, ya. Gelombang P normal, selalu diikuti dengan gelombang QRS dan gelombang T. Interval PR normal 0,12 sampai dengan 0,2 detik, ya. Gelombang QRS-nya normal 0,04 sampai dengan 12 detik. Semua gelombang sama, ya. Irama yang tidak memiliki kriteria seperti di atas disebut dengan disritmia. Bisa karena gangguan pembentukan impuls atau penghantaran impuls. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini juga aritmia. Ya. Ya, apa itu aritmia? Suatu irama EKG abnormal. Ya. Baik itu berupa rate, ya rate-nya itu berarti lebih dari 100 atau kurang dari 60. Ya. Ya, rate-nya atau adanya bentuk dari gelombang individual yang abnormal. Ya. Itu namanya aritmia. Nah, untuk yang kasus aritmia ini kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Ya.
Hari ini cukup sekian, adik-adik belajar dulu fundamental of EKG, bagaimana menginterpretasikan yang normal dulu. Nanti kalau sudah menguasai yang normal, maka belajar yang aritmia akan lebih mudah. Ya. Sekian dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Jika ada pertanyaan, nanti adik-adik bisa langsung bertanya di chatting Google Classroom. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan silakan di situ. Dan di sana juga saya sudah memberikan tugas ya, untuk latihan interpretasi EKG yang normal dulu. Ya. Nanti dikerjakan, nanti akan saya berikan feedback. Ya. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas aritmia, kelainan pada EKG ya, baik berupa rit atau adanya bentuk dari gelombang individual yang abnormal ini. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.